Halo semuanya, para sahabat calon penghuni kerajaan sorga dimanapun berada. Kembali bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi. Di video ini saya akan melanjutkan kembali untuk membahas buku Amanat kepada Orang Muda di pasal yang ke-9. Dan di pasal ini kita akan mempelajari tentang persekutuan dengan Tuhan Allah. Namun jika para sahabat belum melihat pasal-pasal yang sebelumnya, silahkan untuk melihatnya terlebih dahulu di video-video yang ada di channel ini. Di pasal yang ke-9 ini kita akan mempelajari tentang sebuah topik, yaitu persekutuan dengan Tuhan Allah. Kita akan mempelajari tentang bagaimana persekutuan dengan Tuhan Allah. Para sahabatku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun berada, yang melihat video ini, kita adalah umat-umat Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Seseorang yang menurut akan perkataan Tuhan akan disebut sebagai seorang anak Allah. Dan di sini dikatakan, sekarang ini kita menjadi anak-anak Allah, maka belum lagi nyata bagaimana akan jadinya kita kelak. Tetapi kita mengetahui bahwa jikalau ia sudah nyata kelak, kita pun menjadi serupa dengan dia, karena kita akan melihat dia sebagaimana ia ada. Dan barang siapa yang ada pengharapan ini kepada dia, ialah menyucikan dirinya sebagaimana Kristus juga suci adanya. Kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus selalu menyucikan diri kita. Kita harus mempersampingkan, kita harus menyingkirkan perkara-perkara yang remeh. Kita harus menyingkirkan itu, dan gantinya kita harus selalu menyucikan diri kita kepada Tuhan. Kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena di sini dikatakan, manusia yang dihormati oleh Tuhan adalah manusia yang mencintai akan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, baik itu kepada orang-orang muda maupun kepada semua orang, segala umur, adalah satu pekerjaan yang luar biasa, satu pekerjaan yang istimewa, yang mempernaikkan, yang mempertumbuhkan derajat manusia. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kita diberikan satu tugas, dan Dia memberikan mereka itu pekerjaan untuk memerintahkan diri mereka sendiri. Tuhan memberikan kita pekerjaan untuk memerintahkan diri kita sendiri, untuk mengendalikan diri kita sendiri, mengendalikan hawa nafsu kita, keinginan kita, bahkan selera kita. Dan Tuhan juga sudah memanggil kita untuk selalu bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Seperti seorang perusahaan, seperti seorang direktur yang selalu, bagaimana kalau dia sudah mau pensiun, dia akan memanggil anaknya, mengajak anaknya untuk menggantikan dia di perusahaannya. Sama seperti Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk bergabung bersama-sama dengan Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan punya dan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Orang-orang muda, baik itu perempuan maupun laki-laki, perlu selalu mendapatkan lebih banyak rahmat dari Kristus, supaya mereka bisa menuruti asas-asas kebenaran, asas-asas yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Persediaan buat kedatangan Kristus adalah persediaan yang harus kita buat, persediaan yang harus kita lakukan di sepanjang kehidupan kita, dan itu dilakukan menggunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mempunyai satu kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai orang-orang muda, sebagai umat-umat Allah, untuk selalu mempersiapkan tabiat kita, membangun tabiat kita sebagai satu bangunan yang sempurna, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan perintah Tuhan. Dan kita tidak bisa bergantung kepada diri kita sendiri. Kita harus bergantung atas kuasa Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Dan di topik yang berikutnya ini berbicara tentang makin bertambah tinggi. Kita sudah diberikan oleh Tuhan banyak talenta. Setiap orang berbagai-bagai macam talenta. Ada itu bermain musik, ada itu bernyanyi, ada itu berkhotbah, ada itu menginjil, atau mungkin yang lainnya.
Tetapi talenta-talenta yang kita punyai itu adalah talenta yang Tuhan titipkan kepada kita. Sebagai sesuatu yang dititipkan, tentunya kita harus mempertanggungjawabkan, kita harus menjaga, kita harus merawat, dan kita harus memperkembangkan apa yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menggunakannya setiap ada kesempatan kita gunakan, setiap ada peluang kita gunakan. Supaya talenta yang kita punyai itu, supaya talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu, kita selalu kembangkan dan itu dapat berguna bagi orang lain, terlebih kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika kita tidak menggunakannya, jika kita tidak memperkembangkannya, jika kita tidak merawatnya, tidak menjaganya, maka kita sudah tidak menjaga apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Segala yang kita punyai, waktu, kehidupan yang kita punyai, berkat-berkat, harta yang kita punyai adalah sesuatu yang Tuhan titipkan kepada kita. Itu adalah punya Tuhan, itu adalah milik Tuhan, dan kita hanya dititipkan selama kita hidup di dunia ini. Bertetaplah di dalam pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, pekerjaan yang Tuhan sudah mulai, supaya kita lanjutkan, kita selesaikan pekerjaan yang Tuhan sudah mulai itu, pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu. Kita harus selalu memandang satu titik, satu derajat yang tinggi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di dalam kehidupan kita, hari bertambah hari, biarlah kita selalu berusaha. Kita harus selalu memperusahakan diri kita, supaya kita bisa selalu memandang derajat yang tinggi itu, memandang satu titik yang tinggi itu. Dan kita harus selalu berusaha untuk mencapai titik itu. Titik yang Tuhan sudah berikan kepada kita, derajat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, derajat yang sesuai dengan standar kerajaan sorga, derajat yang suci, derajat yang mulia, derajat yang sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita teladan. Tuhan sudah memenangkan pencobaan-pencobaan yang dilakukan oleh setan, pencobaan-pencobaan oleh musuh-musuh jiwa. Tuhan sudah menang, dan di dalam Tuhan kita sudah dimenangkan. Kita sudah dimenangkan atas setan. Kita sudah dimenangkan dari segala pencobaan-pencobaan setan. Dan jika di kehidupan kita mengalami pencobaan-pencobaan, kita mengalami masalah-masalah, kita mengalami halangan-halangan, hambatan-hambatan yang setan buat, yang setan lakukan buat kita. Biarlah kita selalu bernaung di bawah sayap Tuhan. Kita selalu berada di bawah sayap Tuhan, berpegang kepada Tuhan, percaya di dalam Tuhan, dan mengalahkan pencobaan itu atas nama Tuhan, atas kuasa Tuhan. Sama seperti Tuhan telah menang, di dalam Tuhan, atas kuasa Tuhan, kita juga pasti akan menang. Biarlah pembahasan kita pada kali ini bisa mengingatkan kita bahwa kita adalah umat-umat Allah. Kita adalah anak-anak Allah yang jika Allah mempunyai pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang istimewa yang Tuhan Bapa sudah berikan kepada kita. Tugas kita adalah melakukan pekerjaan itu, melanjutkan pekerjaan yang Tuhan sudah mulai itu, yaitu untuk menyelamatkan banyak jiwa, menyelamatkan banyak orang, mempernaikkan derajat manusia, supaya sesuai dengan derajat sorga, supaya sesuai dengan standar sorga, supaya kita semua, umat-umat Tuhan di dunia ini, bisa dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jika para sahabat suka dengan video ini, dengan pembahasan ini, silahkan untuk like dan juga komen. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Dan juga nyalakan lonceng agar para sahabat bisa update terus video-video terbaru dari saya. Video-video pembahasan terbaru yang saya lakukan, yang saya buat untuk kita semua. Dan juga share video pembahasan ini ke seluruh sosial media para sahabat, agar kenalan para sahabat, keluarga para sahabat, teman-teman, orang-orang di sekitar para sahabat bisa ikut mendengarkan pembahasan ini, bisa ikut mendengarkan firman Tuhan ini, agar kita semua semakin mengerti apa kehendak Tuhan, apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan juga follow akun Instagram saya, ariel.cornedi.
Saya Ariel Kurnedi, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus.